Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Nugroho. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi PPG Prajabatan UMS, gelombang 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun, di mana RPP yang saya susun memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen maupun pengukurannya. RPP ini disusun dengan mempertimbangkan hasil profiling peserta didik di kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten, yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023. Berdasarkan hasil profiling ini, diketahui bahwa hanya 30% peserta didik yang memiliki minat pada pembelajaran biologi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi saya yang harus menarik minat belajar mereka pada materi pelajaran biologi di kelas 11 MIPA 1. Selanjutnya, gaya belajar peserta didik pada kelas 11 MIPA 1 didominasi oleh gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sedangkan sumber belajar yang paling banyak dipakai adalah buku dan internet. Berikut adalah informasi umum terkait lokasi, kelas, jumlah peserta didik, materi pokok dan submateri, alokasi waktu, serta tahun pelajaran saat ini. Berikut adalah kompetensi inti pada RPP ini. Selanjutnya, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari RPP yang telah saya susun. Kemudian, dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, dibuatlah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dikembangkan pada peserta didik. Selanjutnya, RPP ini memuat PPK atau penguatan pendidikan karakter. RPP ini nantinya akan digunakan untuk membahas materi tentang gangguan atau kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan PACK dengan strategi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dilakukan dengan metode pembelajaran diskusi, penugasan, dan presentasi secara berkelompok. Berikut adalah media, bahan, dan sumber pembelajaran yang digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai dengan kesiapan belajarnya, saya menggunakan media seperti PowerPoint dan juga video pembelajaran yang dapat ditayangkan melalui LCD proyektor di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik dimulai dari kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, dilakukan kegiatan membuka pembelajaran, berdoa bersama, mengecek presensi, mengondisikan peserta didik, serta apersepsi. Pada kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang lebih mendalam. Menyiapkan peserta didik ini berlandaskan pada teori belajar menurut Edward Thorndike, yang mana pada teorinya terdapat law of readiness, yaitu hukum yang menyatakan bahwa dalam belajar individu harus dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun mental, untuk menerima atau mempelajari pengetahuan dan perilaku baru supaya dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Selain itu, pemberian pertanyaan pemantik kepada peserta didik juga berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme dari Piaget, yaitu pada saat belajar, individu melakukan proses organisasi informasi berupa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui atau disimpan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya yang diikuti oleh peserta didik adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dimulai dengan memberikan stimulus kepada peserta didik menggunakan penayangan video pembelajaran
Penayangan video pembelajaran ini dilakukan untuk menarik perhatian peserta didik, terutama peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual. Pemberian stimulus ini berlandaskan pada teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky, yang mana Vygotsky menyatakan bahwa proses belajar memerlukan adanya stimulus dari lingkungan yang diserap atau ditangkap oleh indera. Kemudian, dengan menggunakan saraf otak, stimulus tersebut diolah menjadi sebuah informasi atau pengetahuan baru bagi peserta didik. Setelah kegiatan stimulasi, peserta didik diminta menganalisis permasalahan dengan menjawab pertanyaan terkait video. Kegiatan ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu remaja yang berada pada tahap operasional formal mampu berpikir kritis serta dapat menemukan jawaban dan memecahkan masalahnya sendiri. Aspek diferensiasi juga terdapat pada tahap ini, yaitu tahap diferensiasi konten. Pada sintak pembelajaran yang kedua, yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, dilakukan dengan pembagian peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, membagikan lembar kerja pada peserta didik, serta membimbing peserta didik dalam kelompok untuk melakukan kegiatan diskusi. Kegiatan ini akan menuntut peserta didik untuk berinteraksi dengan rekan sebayanya. Hal ini diharapkan mampu mendorong perkembangan sosio-emosional menurut Bronfenbrenner, yaitu pada mesosistem. Pembagian ini didasarkan pada kesiapan belajar peserta didik yang dilihat dari hasil pretestnya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menyusun tempat duduknya untuk kelangsungan diskusi kelompoknya. Kegiatan ini berdasarkan aspek diferensiasi lingkungan belajar, serta salah satu karakteristik dari teori sosio-emosional menurut Erik Erikson, yaitu remaja telah mampu mencari dan memilih lingkungan yang cocok serta nyaman bagi dirinya untuk kegiatan pembelajarannya. Sintak pembelajaran yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik pada sintak ini antara lain berdiskusi mengenai kasus permasalahan dan mengolah hasil diskusi tersebut. Kemudian guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber belajarnya, baik dari buku maupun internet. Selain itu, guru juga memantau keterlibatan peserta didik dalam kelompoknya masing-masing. Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sekiranya membutuhkan perhatian lebih. Kegiatan tersebut didasarkan oleh pendapat dari Vygotsky mengenai metode scaffolding. Peserta didik bersama-sama menganalisis masalah dan mencari solusinya. Sesuai dengan teori Piaget, karakteristik peserta didik remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir logis, kritis, dan fleksibel. Kemudian selama proses ini, peserta didik diberi keleluasaan untuk mencari referensi dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan lain sebagainya. Keleluasaan ini menggambarkan adanya pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran serta aspek diferensiasi konten dan proses. Guru melakukan asesmen berupa performance assessment, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan berdiskusi dari peserta didik. Pada saat peserta didik melakukan diskusi kelompok, guru dapat melakukan asesmen berupa penilaian terhadap keterampilan diskusi dari peserta didik dengan rekan kelompoknya. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan produk hasil diskusi kelompok serta presentasi dari hasil diskusi kelompok. Kegiatan presentasi ini dilakukan oleh kelompok dengan maju di depan kelas untuk mempresentasikan produk hasilnya di hadapan kelompok lain. Pada kegiatan ini, peserta didik diberi kebebasan untuk mengolah hasil diskusi dalam bentuk produk yang mereka minati atau sukai, seperti poster, infografis, maupun video. Hal ini telah menunjukkan adanya aspek diferensiasi produk serta karakteristik dari perkembangan sosio-emosional menurut Erik Erikson.
yaitu remaja telah dapat menunjukkan hal yang ia sukai dan memiliki keinginan sendiri untuk mengaturnya. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh perwakilan kelompok dengan anggota kelompok lain menanggapi presentasi tersebut. Dari kegiatan ini memuat karakteristik perkembangan sosio-emosional menurut Erik Erikson, yaitu remaja memiliki keinginan untuk berlebihan dan mencari jati dirinya. Sintak pembelajaran yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru dan peserta didik bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan penguatan materi maupun penguatan konsep, serta memberikan tambahan materi terkait gangguan atau kelainan dan penyakit menular seksual pada sistem reproduksi manusia. Dari kegiatan diskusi dan presentasi, diharapkan peserta didik yang telah menunjukkan keaktifannya dapat menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik lain yang masih pasif pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini berkaitan dengan teori sosial kognitif dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa banyak individu yang belajar memulai kegiatan meniru atau disebut dengan observational learning. Pada saat peserta didik melakukan presentasi, guru dapat melakukan asesmen berupa penilaian terhadap keterampilan presentasi dari masing-masing anggota kelompok yang maju di depan kelas. Selanjutnya, guru memberikan penguatan konsep dengan menjelaskan materi tambahan terkait gangguan atau kelainan dan penyakit sistem reproduksi yang belum dipelajari oleh peserta didik pada pembelajaran hari tersebut. Kegiatan terakhir yang diikuti peserta didik dalam pembelajaran adalah kegiatan penutup. Pada penutup pembelajaran, kegiatan yang dilakukan peserta didik yaitu evaluasi pembelajaran, menyimpulkan pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Pada kegiatan penutup, itu terdiri atas pengerjaan soal evaluasi atau post-test, kemudian penyimpulan pembelajaran, refleksi pembelajaran, penyampaian materi selanjutnya, serta menutup dengan berdoa bersama. Selama kegiatan penutup berlangsung, kegiatan menyimpulkan materi dan proses pembelajaran dilakukan secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik. Guru akan mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal melalui Google Form yang telah disediakan. Kemudian evaluasi ini digunakan sebagai asesmen sumatif. Kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan kegiatan refleksi yang dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Guru juga memberikan informasi terkait pembelajaran selanjutnya dan menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. Terima kasih. Sekian pemaparan RPP dengan berdasarkan teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, serta konsep asesmen dan pengukuran yang telah saya susun.